kita makan nasi, setiap hari kita minum air, setiap hari kita makan nasi dan minum air. Mari kita perhatikan peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Kita melihat bayi yang masih kecil ketika dikasih makan setiap hari, dikasih minum air susu setiap hari, maka bayi itu akan tumbuh yang dari kecil menjadi besar, dari pendek menjadi tinggi, tumbuh tinggi ke atas, dan tumbuh besar melebar ke samping. Manusia setiap hari makan nasi dan minumnya air. Dari mana nasi itu? Dari tumbuhan, padi, buah-buahan, dan lain sebagainya. Dari mana buah-buahan itu? Buah-buahan itu tumbuh besar dan berbuah karena tumbuhan itu berusaha mencari cahaya atau mencari sinar matahari. Jamaah sekalian perhatikan, tumbuhan yang terkena cahaya sinar matahari itu akan tumbuh lebih bagus daripada tumbuhan yang tidak terkena cahaya matahari, atau bahasa penutupannya kioman. Tumbuhan yang kioman atau tidak terkena cahaya matahari dengan tumbuhan yang disinari oleh sinar matahari, pencahayaannya bagus, pohon itu atau tumbuhan itu akan tumbuh lebih bagus kalau terkena cahaya matahari, buahnya enak. Tetapi kalau kioman, bahasa penutupannya, atau tumbuhan itu tidak terkena cahaya matahari, pasti tumbuhan itu tidak menghasilkan sesuatu atau hasilnya kurang maksimal. Itu perumpamaan untuk jiwa manusia. Di dalam Al-Quran diterangkan ada anai-anai yang keluar dari lubang mencari cahaya. Itu bahasa Al-Quran, anai-anai. Kalau bahasa penutupannya larong. Larong kalau lagi musim larong, dia keluar dari lubang larong mencari cahaya. Setelah keluar dan bertemu cahaya, dia jatuh, mati. Dan larong itu sangat bahagia ketika sudah bertemu dengan cahaya. Bahagia betul, sangat bahagia. Bahkan saking bahagianya dia rela mengakhiri hidupnya dengan jatuh dan mati. Itulah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan dalam kehidupan kita. Tumbuhan padi kalau terkena cahaya sinar matahari akan menghasilkan buah yang bagus. Tapi kalau kioman tidak terkena sinar cahaya matahari, dia akan membunyikan atau tidak maksimal buahnya. Tumbuhan bisa tumbuh subur menjadi tinggi dan besar dan berbuah lebat dan enak rasanya karena terkena matahari. Bagaimana dengan manusia? Manusia juga begitu. Manusia diciptakan dari dua unsur, unsur lahiriah dan unsur batiniah. Unsur lahiriah, unsur lahiriah atau jasmaniah kita, hidup pengaduk, jongkok yang menungsa, itu dipakani nasi, makannya nasi, minumnya air, dan aneka buah-buahan serta makanan lainnya. Yang penting makan nasi, minum air. Manusia pasti akan tumbuh dengan sempurna. Pertanyaannya sekarang adalah, pernahkah kita berpikir mencari matahari yang akan menyinari rohani kita, sehingga rohani kita
agama. Pernahkah kita bertanya pada diri kita untuk mencari cahaya, untuk perkembangan rohani kita, agar iman kita bertambah kuat? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendengar azan langsung bergerak. Itu perumpamaan yang Allah contohkan dalam Al-Quran agar tumbuhan mencari cahaya, manusia mencari cahaya. Dan pertanyaan untuk kita ada, bagaimana agar rohani kita mendapatkan cahaya ilahi? Maka orang tua dulu kita memiliki satu filosofi yang sangat dalam dan sangat tinggi serta sangat luas. Surat Al-Fatihah diawali dengan huruf ba, Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan huruf nun. Ba artinya Baitullah, rumah Allah, ada titik di bawah. Nur artinya nurullah, cahaya Allah. Sudahkah kita sudah bertemu dengan cahaya Allah yang ada dalam sanubari kita, yang akan membuat rohani kita bertumbuh semakin sehat? Banyak orang memiliki fisik yang kuat, tetapi ketika mendengar azan untuk salat dia tidak kuat atau mungkin malas. Itu namanya rohani yang tidak bertumbuh dengan sehat, atau bisa dikatakan rohani itu sakit. Itu salah satu contoh. Huruf Al-Fatihah, surat Al-Fatihah diawali dengan huruf ba, ada titik yang artinya Baitullah, rumah Allah, dan diakhiri dengan huruf nun yang artinya nurullah, cahaya Allah. Carilah cahaya Allah agar batin kita itu menjadi terang. Makanya orang Jawa dulu memiliki filosofi yang sangat dalam, sangat tinggi dan sangat luas, mengartikan dengan istilah batik. Batik. Orang kalau sudah bertemu dengan hakikat batik, maka diwujudkan dalam bentuk pakaian. Batik adalah pakaian yang paling indah. Itu sebuah bahasanya yang oleh kita. Batik temukan itu di dalam diri kita masing-masing. Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli zikir agar pasti kita menemukan cahaya ilahi, setitik cahaya untuk kesehatan rohani kita. Rohani kita butuh cahaya, bukan hanya cahaya matahari, tetapi cahaya batin yang akan membimbing diri kita. Bagaimana jiwa ini melangkah tanpa cahaya? Pasti hidupnya penuh dengan kegelapan, hidupnya penuh dengan problema. Tapi setitik cahaya yang kita temukan dalam jiwa kita akan menerangi setiap langkah kita, di setiap hari kita. Ujian seberat apapun, kalau disinari dengan cahaya, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing kita dan memberikan solusi untuk semua problem-problem kehidupan kita. Biarkan kita selalu berdoa setiap hari. Kita ditugaskan hanya mengangkat tangan berdoa. Biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turut tangan menangani semua problem kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم واغفر الله وأستغفر الراحمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله على إحسانه وشكره له على توفيقه وأمنيته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لسائره. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه.
اللهم صل على سيدنا ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوجه البر والمتنام الإكرام وارض اللهم عن الأربعين الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين إلى مقاطع الحق وبه كان بعده أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإن لنا من خير عباد الله إن الله يأمركم بالأمر والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.